Halo rekan-rekan networker, baik kali ini kita akan nge-lab singkat ya, bagaimana kita cara konfigurasi basic menggunakan perangkat Cisco router. Seperti biasa kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8. Oke, kita langsung aja ke topologinya. Oke ya, di sini saya sudah ada satu buah router tipe 1941 ya, terhubung dengan PC menggunakan kabel serial konsol ya. Kita tambahkan juga nanti di sini kita menggunakan interface fast Ethernet ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan konfigurasikan secara basic router di sini. Yang pertama adalah kita setting waktu ya. Nah, kemudian setting hostname, setting password, banner, kemudian bagaimana kita konfigurasi atau setting menggunakan telnet, ya, kemudian setting interface, memberikan IP address, dan yang terakhir adalah verifikasi. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita masuk ke PC sekarang. PC kita nanti masuk ke dalam terminal dulu, ya. Seperti ini konfigurasi basicnya. Bit per second-nya kita setting 9600, ya, bautnya. Kemudian data bitnya 8, parity-nya kita setting none, stop bitnya 1, dan flow control-nya kita setting none. Oke, kita langsung klik. Sekarang kita sudah berada di dalam routernya. Baik, sekilas ya, ketika ada system configuration dialog, kita diminta menjawab yes atau no. Jika kita jawab dengan yes, maka si router akan mengguiden dengan menggunakan wizard, ya, akan menanyakan satu persatu konfigurasinya. Nah, kalau misalkan kita mau secara manual, kita tinggal ketikkan no. Nah, ini adalah kalau pertama kali kita punya router yang baru, yang benar-benar konfigurasinya kosong. Oke, kita tekan enter. Nah, berikutnya adalah kita berada di user privilege. Ya, supaya bisa mengkonfigurasi lebih lanjut, kita harus masuk ke dalam privilege. Ya, dalam privilege kita ketikkan enable. Ya, nah kemudian untuk mengkonfigurasi interface, ya, kemudian setting yang lain yang lebih kompleks, misalkan routing protokol dan lain sebagainya, itu berada di global konfigurasi. Ya, tapi karena ini adalah router yang pertama, kita harus setting dengan waktu dulu. Ya, kita setting dulu waktunya, clock set. Ya, kita masukkan jam sekarang, misalkan jam 21:27, ya 45. Kemudian tanggal hari ini, misalkan 30 Juni, ya tahunnya 2021. Oke, ya. Kemudian kita verifikasi dulu ya, so clock. Oke, waktunya sudah masuk. Nah, kemudian kita berikutnya masuk ke global konfigurasi, ya, ketikkan hostname, ya. Kasih nama routernya dengan misalkan R1 core, ya. Nah, ini wajib ya. Kita harus masukkan dengan nama setiap routernya supaya nanti kita tidak keliru kalau kita masuk ke dalam mengkonfigurasi si Cisco routernya. Ya. Oke, berikutnya adalah kita masukkan password dulu ya, supaya tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam global configuration-nya. Kita ketikkan atau ke dalam privilege-nya, kita ketikkan enable, ya. Bisa secret atau enable password ya. Enable password misalkan Cisco 123. Oke, supaya kita enkripsi, kita tambahkan dengan perintah service password encryption. Ya. Nah, berikutnya apa? Banner message of the day. Ya, kita lihat dulu urutannya sini. Password sudah, ya. Kemudian kita masukkan banner. Nah, banner di sini dimaksudkan adalah supaya nanti ketika kita masuk ke dalam router kita, itu akan ada pesan yang muncul, ya. Pesan yang muncul saat kita mau login itu adalah sebagai pesan yang bisa saja nanti memberikan peringatan, ya, kepada orang yang akan masuk ke dalam sistem. Ya, misalkan peringatan bahwa kita ini masuk ke dalam sistem router, harus hati-hati, ya. Oke, bagaimana caranya? Ketikkan banner message of the day, ya, tanda sini, kutip 2, kemudian kita mulai masukkan password, mulai masukkan teksnya, ya. Misalkan be aware you are entering R1 core.
Seperti ini ya message-nya. Oke, bisa lebih lanjut Anda ketikkan yang lebih lengkap misalkan ya. Oke, setelah itu kita tutup dengan tanda kutip lagi, kutip 2, kemudian enter. Oke. Nah, tadi ya, waktu sudah, kemudian hostname sudah, passwordnya sudah, binary message of the day sudah. Nah, yang berikutnya adalah kita coba masukkan konfigurasi IP ya di salah satu interface-nya. Oke, untuk itu kita harus verifikasi dulu ya. Kita keluar dulu dari global konfigurasi, ketikkan show IP interface brief ya. Show IP interface brief. Kita lihat di sini ada 2 buah interface physical dan 1 buah interface logical. Ya, kita coba nanti menghidupkan atau menambahkan IP address di interface gigabit 00. Ya, kita masuk lagi ke global konfigurasi, kemudian ketikkan interface ya gigabit 00 ya. Kita kasih IP address misalkan 192.168.10.1 ya. Kemudian subnetnya kita masukkan C24 misalkan. Jangan lupa kita enablekan no shutdown. Oke. Nah, karena sudah terhubung dengan PC kita ya. Oke, nanti kita verifikasi. Oke ya. Kita lihat konfigurasinya yang basic sudah kita masukkan ya. Setting interface tadi sudah ya, kita masukkan IP. Nah, yang terakhir adalah kita verifikasi ya. Pastikan kita menyimpan konfigurasinya ke dalam NVRAM ya. Bisa ketikkan copy running config startup config ya. Jadi memastikan konfigurasi kita sudah permanen disimpan ke dalam NVRAM ya. Atau cara yang cepat bisa ketikkan write memory ya. Atau bisa yang lebih singkat lagi write mem. Oke, sekarang kita verifikasi isi konfigurasinya. Show running config. Kita lihat ya. Nah, hostname-nya sudah ada, enable password yang sudah ada. Oke. Nah, ini ya interface-nya terakhir. Oke, satu lagi yang belum ya. Tadi kita mau masukkan password untuk di dalam telnetnya ya. Nah, line VTY, kita masuk line VTY 0 sampai dengan 15 ya. Kemudian line VTY 0 sampai dengan 15. Line VTY 0 15. Apa nih? Line VTY 0 kemudian 4. Line VTY 4 ya. Oke ya, kita coba satu dulu ya. Ya. Line VTY 4. Kemudian login ya. Kemudian kita setting password ya. Password. Kemudian kita masukkan password yang sama, Cisco 123. Oke. Kemudian kita end. Jangan lupa kita simpan lagi. Copy running config startup config. Oke, ya. Kita keluar dulu. Kita cobanya langsung dari PC. Ya. Oke. Kita lihat sekarang. Isinya kita setting dengan IP address yang segmennya sama, 192.168, kemudian 10.2. Oke, ya. Kita ping dulu. Ping 192.168.10.1. Oke. Nah, sekarang kita langsung coba telnet ya. Telnet 192.168.10.1. Nah, kita lihat ya. Sebenarnya telnetnya sudah dicoba untuk masuk ke routernya. Ada yang kurang. Kita harus masukkan username dulu. Oke? Ya, ada yang kelupaan ya. Kita masuk ke dalam konsol lagi. Oke, enable
Cisco 123. Kemudian kita buat username ya. Configure terminal, username misalkan Prianto, kemudian password ya. Oke. Kemudian masuk lagi ke sini ya. Line TTY 04 ya. Kemudian login-nya kita rubah login lokal. Ya, yang sebelumnya adalah menggunakan login, dia akan menggunakan password yang standar. Oke, kemudian kita end lagi, kemudian simpan, write memory. Oke, jadi ada tambahan ya, tadi kita lupa belum masukkan username dan password. Baik, kita testing lagi PC-nya. Telnet lagi. Oke, nah sekarang sudah meminta masukkan username. Kita lihat ya, di sini banner message of the day-nya muncul. Nah, kemudian kita diminta masukkan username. Oke, ya, kita masuk ke dalam sistemnya, ke dalam router satunya, masuk ke user biasa, kemudian kita masuk ke privilege, ya, kita ketikkan enable. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam privilege, ya. Nah, oke, kita verifikasi lagi sekali lagi. Oke, ya. Nah, itu sekilas mengenai bagaimana kita cara konfigurasi standar untuk Cisco, ya. Baik, demikian lab kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan Anda ketikkan di kolom komen. Oke, jangan lupa untuk menyaksikan terus channel Foryanto Jayaguna. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.